Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diajeng Nurul Fatihah, kelas BK1D Angkatan 2022, NIM 220404502016, Program Studi Bimbingan dan Konseling, Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Kali ini saya akan membahas mengenai sasaran dan ruang lingkup bimbingan dan konseling. Ruang lingkup adalah suatu batasan yang memudahkan dilaksanakannya penelitian agar lebih efektif dan efisien untuk memisahkan aspek tertentu pada sebuah objek. Ruang lingkup akan sangat membantu keefektifan berjalannya sebuah penelitian. Tanpa adanya ruang lingkup penelitian yang jelas, sebuah penelitian akan mengalami waktu yang lebih lama karena tidak adanya sebuah batasan. Pelayanan bimbingan dan konseling memiliki peranan penting baik bagi individu yang berada dalam lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat pada umumnya. Ruang lingkup pelayanan dibagi menjadi dua, yaitu pelayanan di sekolah dan pelayanan di luar sekolah. Dalam sekolah terdapat sejumlah bidang pelayanan bimbingan dan konseling yang mempunyai kedudukan dan peranan khusus. Dalam proses pendidikan, Mortensen dan Schmuller tahun 1976 mengemukakan adanya bidang-bidang pelayanan yang saling berkaitan. Bidang-bidang tersebut yaitu bidang kurikulum dan pengajaran, bidang administrasi dan kepemimpinan, dan bidang kesiswaan. Pada bidang kurikulum dan pengajaran meliputi semua bentuk pengembangan kurikulum dan pelaksanaan pengajaran, yaitu penyampaian dan pengembangan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kemampuan berkomunikasi peserta didik. Pada bidang administrasi dan kepemimpinan, yaitu bidang yang meliputi berbagai fungsi berkenaan dengan tanggung jawab dan pengambilan kebijaksanaan, serta bentuk-bentuk kegiatan pengelolaan dan administrasi sekolah, seperti perencanaan, pembiayaan, pengembangan staf, prasarana dan sarana fisik, dan pengawasan. Dan pada bidang kesiswaan, yaitu bidang yang meliputi berbagai fungsi dan kegiatan yang mengacu kepada pelayanan kesiswaan secara individual agar masing-masing peserta didik itu dapat berkembang sesuai dengan bakat, potensi, dan minat-minatnya serta tahap-tahap perkembangannya. Konselor sebagai pengendali dan sekaligus pelaksana bimbingan layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling memiliki tanggung jawab sebagai pelayan bagi pencapaian untuk mencapai tujuan pendidikan secara menyeluruh, khususnya bagi masing-masing peserta didik. Dalam kaitannya, konselor tidak hanya berhubungan dengan peserta didik, melainkan juga dengan pihak yang dapat secara bersama-sama menunjang pencapaian itu, yaitu sesama konselor dan personal sekolah lainnya, orang tua, dan masyarakat pada umumnya. Karena itulah mereka menjadi pelayan yang bertanggung jawab penuh dengan kehormatan, dedikasi, dan keprofesionalannya. Adapun tanggung jawab konselor kepada siswa yaitu memiliki kewajiban dan kesetiaan utama terutama kepada siswa yang harus diperlakukan sebagai individu yang unik, memperhatikan sepenuhnya segenap kebutuhan siswa yang menyangkut pendidikan, pribadi, dan sosial agar mendorong pertumbuhan dan perkembangan yang optimal bagi setiap siswa, memberitahu siswa tentang tujuan dan teknik layanan bimbingan dan konseling, serta aturan yang harus dilalui apabila ia menghendaki bantuan bimbingan dan konseling. Tidak mendesakkan kepada siswa nilai-nilai tertentu yang sebenarnya hanya sekedar yang dianggap baik oleh konselor saja, menjaga kerahasiaan data tentang siswa, memberitahu pihak yang berwenang apabila ada petunjuk kuat sesuatu yang berbahaya akan terjadi, menyelenggarakan pengungkapan data secara tepat dan memberitahu siswa tentang hasil kegiatan itu dengan cara sederhana dan mudah dimengerti. Menyelenggarakan layanan dan konseling secara tepat dan profesional, dan melakukan alih tangan khusus secara tepat. Adapun tanggung jawab konselor terhadap orang tua yaitu menghormati hak dan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya dan berusaha sekuat tenaga membangun hubungan yang erat dengan orang tua demi perkembangan siswa. Memberitahu orang tua tentang peranan konselor dengan asas kerahasiaan yang dijaga secara teguh, menyediakan untuk orang tua berbagai informasi yang berguna dan menyampaikannya dengan cara sebaik-baiknya untuk kepentingan perkembangan siswa, memperlakukan informasi yang diterima dari orang tua dengan menerapkan asas kerahasiaan dan dengan cara sebaik-baiknya, dan menyampaikan informasi tentang siswa dan orang tua hanya kepada pihak-pihak yang berhak mengetahui informasi tersebut tanpa merugikan siswa dan orang tuanya.
Tanggung jawab konselor terhadap sesama konselor yaitu memperlakukan sejawat dengan penuh kehormatan, keadilan, keobjektifan, dan kesetiakawanan, mengembangkan hubungan kerjasama dengan sejawat dan staf administrasi demi terbinanya pelayanan bimbingan dan konseling yang maksimum, membangun kesadaran tentang perlunya asas kerahasiaan, perbedaan antara data umum dan data pribadi, serta pentingnya konsultasi sejawat. Menyediakan informasi yang tepat, objektif, luas, dan berguna bagi sejawat untuk membantu mengenal masalah siswa dan membantu proses alih tangan. Tanggung jawab konselor terhadap sekolah dan masyarakat yaitu mendukung dan melindungi program sekolah terhadap penyimpangan-penyimpangan yang merugikan siswa, memberitahu pihak-pihak yang bertanggung jawab apabila ada sesuatu yang dapat menghambat atau merusak misi sekolah, personal sekolah, ataupun kekayaan sekolah, mengembangkan dan meningkatkan peran dan fungsi bimbingan dan konseling untuk memenuhi kebutuhan segenap unsur-unsur sekolah dan masyarakat, membantu pengembangan kondisi kurikulum dan lingkungan yang baik untuk kepentingan sekolah dan masyarakat, serta program dan prosedur pendidikan demi pemenuhan kebutuhan siswa dan masyarakat, juga proses evaluasi dalam kaitannya dengan fungsi-fungsi sekolah pada umumnya yang meliputi fungsi bimbingan dan konseling, kurikulum dan pengajaran, dan pengelolaan atau administrasi sekolah, dan bekerja sama dengan lembaga, organisasi, dan perorangan baik di sekolah maupun di masyarakat demi pemenuhan kebutuhan siswa, sekolah, dan masyarakat tanpa pamrih. Tidak hanya warga masyarakat yang berada di lingkungan sekolah saja, warga masyarakat yang berada di luar sekolah pun banyak yang mengalami masalah yang perlu dituntaskan dan jika memungkinkan sekaligus dicegah. Adapun ruang lingkup pelayanan bimbingan dan konseling di luar sekolah yaitu keluarga dan lingkungan masyarakat yang lebih luas. Bimbingan dan konseling dalam keluarga. Keluarga merupakan satuan persekutuan hidup yang paling mendasar dalam bermasyarakat. Dalam kaitan keluarga dan masyarakat, itulah kebutuhan dan kebahagiaan keluarga mutlak memerlukan perhatian bagi segenap pihak yang berkepentingan dalam pengembangan kesejahteraan masyarakat. Bimbingan dan konseling dalam lingkungan masyarakat yang lebih luas. Permasalahan yang dialami oleh masyarakat tidak hanya terjadi di lingkungan sekolah dan keluarga saja, melainkan juga di luar keduanya. Oleh karena itu, di sana diperlukan jasa bimbingan dan konseling. Pelayanan bimbingan dan konseling yang menjangkau daerah kerja yang lebih luas itu perlu diselenggarakan oleh konselor yang bersifat multidimensional. Gilles dan Aiken tahun 1983, yaitu yang mampu bekerja sama selain dengan guru, orang tua, dan juga berbagai komponen dan lembaga masyarakat secara lebih luas. Pengembangan kehidupan pribadi yaitu bidang pelayanan yang membantu individu yang memahami, menilai dan mengembangkan potensi, kecakapan, bakat dan minat, serta kondisi sesuai dengan karakteristik kepribadian dan kebutuhan dirinya secara realistik. Bimbingan dan konseling kelompok mengarahkan layanan pada sekelompok individu dengan satu kali kegiatan. Layanan kelompok itu memberikan manfaat atau jasa kepada sejumlah orang.